audit aset dengan tim ya, jadi rekan DKP Pak Kasubag, Pengurus Barang dan tim kami ya yang tentunya berbahagia pagi hari ini. Tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih diberi nikmat sehat dan bisa bertemu berkumpul dalam rangka monek ataupun evaluasi terkait dengan pelaksanaan rekomendasi barang di DKP 2024 ini. Tapi saya langsung aja ya, nanti kami mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan hukum dan disampaikan ya. Memang untuk pelaksanaan inventarisasi barang ini surat edar dari bulan Januari kemudian Juli, sekretarisnya pengurus barang RARA dibantu yang lainnya ya, termasuk teman-teman mantan pengurus barang lama itu ada Maya Kartiana, kemudian Leo Bistomi dan Abdul Ghani yang ingin kita tanya terkait dengan aset-aset ini. Lanjut, objeknya mungkin ini penelitian, ini pemeriksaan barang, kemudian juga hasil daripada itu nanti ya akan kita rekonsiliasi ya, mungkin di akhir tahun ini bulan 3 atau 4 2024 ini ya, kalau ada perubahan-perubahan. Kemudian yang rusak berat kita akan ajukan pengusulan penghapusan. Kemudian juga yang keempat itu karena ada tugas baru ya, nah ini pengisian kertas kerja proses migrasi data aplikasi SIMDA ke aplikasi BND 2000 berdasarkan Permendagri 2021. Kemudian mungkin pelaksanaan kita sampai dengan Desember ya, dan selesai, tapi saya yakin tidak selesai. Lanjut, ini Bapak Ibu ya, DKP ini ternyata kode barang berlanjut B ya, ini ada 1.323 item kode barang ya. Nah, itu lokasi barang ada di DKP 306, kemudian tanggal bintang 2, Bangka Tengah 26, Bangka Tengah 5, Bangka 17, Belitung 31, Belitung Timur 36. Nah, yang B itu bisa urai per kode barang ya. Nah, ini yang baru kita tahu ternyata banyak sekali aset atau BND yang ada di DKP. Contoh kendaraan ada 56 unit, kemudian laptop ada 98 unit, notebook juga yang baru. Itu informasi Pak Asep. Lanjut. Kalau lihat sih Pak Sedis dan kawan-kawan semua tim di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Belitung. Saya hormati Kasubag Umum selaku pejabat pemerintahan pengawalan dan Bu Clara, pengurus barang perkebunan di DKP dan juga kawan-kawan pengurus barang pembantu yang ada di UPP dan tim yang ada di DKP dan tim yang ditanggung BND. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 4 November 2024 kita masih diberikan teman Islam, kesehatan dan juga nikmat lainnya. Semoga nikmat tersebut selalu ditingkatkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa koordinasi dan silaturahmi terkait dengan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berupa peralatan mesin di tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan menyusun laporan terkait atas pendataan barang milik daerah tersebut. Nah, sesuai dengan Permendagri 47 tahun 2021 di pasal 48 ayat 1 di poin A bahwa inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang terhadap barang yang ada di daftar barang milik daerah. Nah, inventarisasi tersebut itu dilakukan mulai dari barang persediaan, terus tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, jaringan, irigasi dan jalan, terus aset tetap lainnya, aset tidak terwujud dan produksi dalam pekerjaan. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Belitung dikarenakan kompleksitas dan banyaknya barang milik daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung. Nah, pada tahun 2023
itu memberikan kebijakan untuk melakukan inventarisasi secara bertahap. Nah, untuk tahun 2023 kita melakukan inventarisasi terhadap tanah, bangunan, dan jaringan jalan dan irigasi. Nah, untuk tahun 2024 ini kita melakukan inventarisasi terhadap peralatan dan mesin. Nah, karena amanah di dalam Permendagri 47 tahun 2021 terkait dengan tata cara pembukuan, inventarisasi dan penyusunan laporan daerah, itu pengguna barang melakukan inventarisasi paling sedikit dalam 5 tahun itu 1 kali. Jadi untuk barang-barang berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jaringan irigasi dan jalan, terus aset tetap lainnya. Nah, untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan itu dilakukan setiap tahun. Makanya selalu di stop of name per 3 bulan terhadap barang tersebut. Berdasarkan pasal 52 di Permendagri 47 itu dimulai dari persiapan dan selanjutnya Reno, pengurus barang sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus barang pembantu yang ada di biro-biro di Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tim dari Pembangunan. Alhamdulillah pada bulan siang ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, dan semoga nikmat itu selalu ditingkatkan oleh Allah SWT, dan kita juga harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mungkin maksud dan tujuan kami dalam rangka monitoring dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di Setda pada hari ini, kami sampaikan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam inventarisasi BMD ini melakukan kebijakan melalui inventarisasi barang milik daerah secara bertahap. Nah, berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021 tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah, bahwa di pasal 48 inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang untuk barang milik daerah yang ada di daftar barang pengguna barang, dan juga untuk kuasa pengguna barang untuk barang milik daerah yang berada di daftar kuasa pengguna barang milik daerah. Nah, inventarisasi ini dilakukan terhadap objeknya berupa persediaan, terus ada tanah, ada peralatan mesin, ada bangunan dan gedung, ada jaringan irigasi dan jalan, ada aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, dan juga konstruksi di dalam pengerjaan. Nah, untuk tahun 2023 kita telah melaksanakan inventarisasi terhadap tanah, bangunan gedung, dan jaringan irigasi dan jalan, yaitu ada di KIP A, B, A, C, dan D. Nah, dan untuk di tahun 2024 ini kita melakukan inventarisasi terhadap peralatan dan mesin. Nah, terhadap pelaksanaan inventarisasi ini untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan itu meliputi persiapan itu dalam kita merencanakan dan berdasarkan sumber data inventarisasinya dan juga waktu pelaksanaannya, dan selanjutnya dan juga tindak lanjut hasil inventarisasi. Nah, di dalam tahap pelaksanaan ini berdasarkan pasal 2 itu pengelola melakukan monitoring dan dilakukan oleh pengguna barang, dan pengguna barang juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Inventarisasi ini dan monet ini dilakukan antara lain untuk melihat perencanaan dan pelaksanaan, artinya kesesuaian di dalam persiapan dan juga pelaksanaannya, dan juga kesesuaian terhadap kertas kerja dan laporan hasil inventarisasinya. Untuk itu karena kita melalui Pak Sekda sudah bersurat di bulan Januari dan juga di bulan Juli, dan juga kemarin kita karena ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita lakukan penyampaian informasi dan sosialisasi kepada pengurus
barang yang ada di perangkat daerah dan juga terkait dengan hal-hal lain kita sudah sampaikan, namun perlu kita lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Untuk itu di hari ini kita diskusikan bersama dan nanti akan disampaikan oleh tim juga, karena untuk kertas kerjanya ini ada satu kertas kerja, nomor kertas teman ada 11, kalau salah 11 sheet untuk laporan hasil inventarisasinya, mulai dari barang yang dalam kondisi rusak berat, barang yang belum tercatat, barang yang belum ditemukan, dan barang yang masih tercatat ganda, dan ada beberapa laporan lainnya yang nanti perlu disampaikan. Tapi intinya di dalam lembar kertas kerja dulu yang perlu kita selesaikan, baru kita bisa melakukan rekapitulasi terhadap 11 sheet laporan. Penata usaha pengguna barang, menghormati Bang Ulam, pengurus barang pengguna di DKPSDM Kabupaten dan tim, dan kawan-kawan dari bidang pengolahan gede. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan beriman Islam, kesehatan, dan lainnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, dan tak lupa kita ikhlas bersyukur atas nikmatnya tersebut, sehingga kita harapkan nikmat tersebut selalu ditingkatkan dan Allah. Mungkin lanjut saja Bang Ade sehubungan dengan surat kita sebelumnya dan melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah yang ada di perangkat daerah. Bahwa kami sampaikan inventarisasi ini merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan atas pendataan barang milik daerah, di mana berdasarkan pasal 48 di Permendagri 47 tahun 2021 bahwa inventarisasi ini dilakukan oleh pengguna barang untuk barang milik daerah yang ada di pengguna barang, dan juga untuk barang milik daerah yang ada di kuasa pengguna barang. Jadi kalau bersihan, tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, jaringan irigasi dan jalan, aset tetap lainnya, aset tidak wujud, dan konstruksi dalam pekerjaan. Nah, pemerintah provinsi melakukan inventarisasi secara bertahap. Nah, tahun kemarin sudah dilakukan inventarisasi terkait dengan tanah, bangunan gedung, dan jaringan irigasi dan jalan. Dan untuk tahun 2024 ini berdasarkan SK Gubernur juga terkait untuk pelaksanaan inventarisasi terhadap peralatan mesin dan juga surat Pak Sekda di bulan Januari di tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berupa peralatan dan mesin. Dan di situ sudah disampaikan terkait dengan lembar kerja inventarisasi dan juga laporan hasil inventarisasi. Dan pada bulan jadi terima kasih Pak Hazil, abang ya Bang. Yes, sir. Bang Hazil, Bang Supriya Hasadinata. Abang siapa Bang? Oh, Bang Dian. Nah, jadi pertama kali kami mengapresiasi maksud abang dan tim, kami menyambut baik Bang. Jadi satu hal yang kami rasakan bahwa ibaratnya dengan kendali, artinya kami itu kan dapat memonitor. Kita akui bahwa terkait penata usahaan barang terkait inventarisasi kan banyak Bang. Ada permintaan data seperti itu kan. Jadi kami ngontrolnya mungkin dari kendali yang mungkin di-share oleh Bu Rindu. Nah, jadi dan ditambah Mas, ku ngomong baik Mas. Dia ini sering WA saya ngikut Mas, Bang Ade. Jadi Bang Asdel, jadi asal bilang, Mas, tolong nih dari Pak Kabit, artinya menjadi atensi bagi kami. Tapi artinya gini Bang, kami mengklaim, kami ibaratnya memang kita berupaya untuk patuh ya Mas, patuh untuk tertib dengan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait yang pelaksanaan inventarisasi BMD inilah berproses Mas ya. Nah, berproses inilah kira-kira progres berapa persen Mas? Kalau LKI ini ada, kalau persentase ya bisa dibilang 80. Nah, artinya Pak Kabit tadi bilang 1 Desember lah 1%. Insya Allah bisa. Harus bisa. Harus bisa, oh. Nah, jadi harus bisa Pak Kabit.
Jadi izin, artinya ini tidak hanya klaim dari kami, mungkin dari tim dengan tim ini kan bisa cross check lah izin Pak Kabit. Artinya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Di Inspektorat Muslim, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya, dan alhamdulillah lupa kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberi Allah kepada kita semua. Dan nikmat tersebut kita ditingkatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja mungkin menanggapi sesuai dengan sholat ini terkait koordinasi dan monitoring pelaksanaan integrasi daerah yang ada di tingkat daerah. Nah, bahwa integrasi itu merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan atas hasil pendataan BMD. Dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk inventarisasi ini punya kebijakan dilakukan secara bertahap karena mengingat jumlah barang yang banyak di perangkat daerah dan juga untuk mengoptimalkan dari inventarisasi itu sendiri. Nah, tahun 2023 kita telah melakukan inventarisasi terhadap tanah bangunan dan gedung dengan irigasi